Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Silakan aja mundur, udah ditawarin mundur, kamu mundur. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Mungkin saat ini jadi momen yang tepat. Mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dari jajaran kursi Menteri Kabinet Jokowi tinggal menunggu persetujuan RI 1. Mahfud secara terbuka mengakui sudah bertemu Mensesnek Pratikno, meminta bertemu Presiden Jokowi guna menyampaikan permohonan pengunduran dirinya. Saya sudah menemui Mensesnek Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan saya bertemu dengan Bapak Presiden. Karena dulu saya diangkat dengan penuh kehormatan, juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saya. Istana pun membenarkan pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Mensesnek Pratikno, namun belum ada surat resmi pengunduran diri. Beliau ingin menyampaikan permohonan untuk bisa diterima oleh Bapak Presiden menghadap. Tapi tidak ada poin soal pengunduran diri? Belum sampaikan. Setelah beliau kembali pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur berikutnya, kesempatan berikutnya pertemuan itu. Tapi ini kan baru berandai-andai karena Bapak Mahfud MD kan belum diterima oleh Pak Presiden kan. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Soal kabar mundurnya Mahfud direspon Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan sebut Mahfud belum bercerita dan tak tahu persis apa yang dibahas cawapresnya Mahfud MD dengan Mensesnek Pratikno. Namun Puan yakin Mahfud akan mundur di saat yang tepat. Belum cerita saya nggak tahu apa isi pembicaraannya, tapi mungkin juga kan bisa pertemuan menteri dengan menteri. Tapi Pak Mahfud sendiri memberikan rentang nggak Pak, mau mundur kapan? Ya yang pasti pada waktunya akan siap untuk mundur jika memang waktunya sudah dianggap tepat. Nama Mahfud MD dipilih Presiden Jokowi menduduki jabatan Menko Polhukam sejak 2019 yang lalu. Selama duduk sebagai Menko Polhukam, sederet kasus pernah ditangani Mahfud. Namun, 5 tahun berselang, saat terpilih mendampingi Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024, akhirnya Mahfud MD memilih mundur dari jabatannya di kursi menteri. Tim Liputan, Kompas TV. Apa kemudian dampak dari mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Presiden Jokowi, kemudian juga bagaimana dampak ini akan terasa di Kabinet Jokowi dan juga di Pilpres 2024 yang tersisa 13 hari lagi. Nah, kita akan bahas langsung bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore, terima kasih sudah bergabung lagi di Rumah Pemilu. Kang Ujang, barusan kita dengar statement konvers dari Mahfud MD, Menko Polhukam, besok katanya akan resmi bertemu dengan Presiden Jokowi dan berniat untuk mundur begitu ya. Apa yang bisa Kang Ujang baca dari gestur-gestur ataupun pola-pola yang diberikan ini? Ya, saya ada 3 catatan yang saya bisa berikan. Pertama, mundurnya Pak Mahfud MD mungkin karena mencari momentum. Agar apa? Agar katakanlah elektabilitas pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu naik. Kita tahu ini kan saling menyusul nih elektabilitas antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan pasangan Amin. Oleh karena itu ya detik-detik terakhir menjelang pencoblosan ya Pak Mahfud MD perlu strategi untuk bisa menaikkan elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Agar apa? Agar bisa masuk ke putaran kedua. Seandainya ada 2 putaran. Itu menjadi penting. Yang kedua, ini kan agar tidak ada konflik of interest, agar tidak ada kepentingan, konflik kepentingan ya di kabinet. Misalkan begini, selama ini kan Pak Mahfud MD selalu mendengungkan pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang baik, dan hari ini menganggap bahwa penegakan hukum di Pak era Jokowi dianggap tidak bagus, tidak baik. Nah, ketika Pak Mahfud MD sebagai cawapres mengkritisi pemerintah, artinya kan mengkritisi dirinya sendiri sebagai Menko Polhukam, dan itu tidak bagus. Makanya saya sebut istilahnya backfire ya. Nah, disitulah maka Pak Mahfud MD mundur. Yang ketiga tadi soal apakah ada dampaknya. Ya saya melihat kalau satu menteri mundur,
ya tidak ada masalah bagi kabinet Jokowi. Kelihatannya kabinet ya cukup solid, kecuali kalau misalkan belasan menteri mundur, baru akan ada dampak besar. Tapi kalau Pak Mahfud MD saja mundur, ya Pak Jokowi hanya tinggal mencari penggantinya siapa yang pas dan cocok. Apa momentum yang ditunggu kalau Anda lihat, Kang Ujang? Ya kalau saya sih melihat ya kalau saat yang tepat gitu, momentum itu kan ada tergantung ya situasi. Nah kelihatannya dinamika dan situasinya itu kan hari ini adalah detik-detik, katakanlah kurang lebih ya hanya sekitar 14 hari menuju pencoblosan. 13 dan hari. Ya 13 hari, ya intinya Pak Mahfud berusaha keras agar pertarungan ini ya sebagai petarung gitu ya, sebagai pejuang ingin menyelesaikannya ya tadi dengan katakanlah kemenangan kalau bisa, atau paling tidak masuk putaran kedua dan bisa mengalahkan pasangan Amin kalau kita lihat saling menyusul di survei tersebut. Jadi momentumnya harus dicari, karena politik itu kan ada dua hal yang bisa kita pertama mencari momentum, yang kedua itu soal isu, permainan isu. Maka saat yang tepat mencari momentum yang tepat itu adalah ya permainan yang dilakukan oleh para politisi, dan itu menjadi sesuatu yang bagus saja ketika mencari momentum yang pas. Bagaimana kemudian perspektif mereka yang juga mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden namun masih berada di dalam kabinet, salah satunya seperti Menhan Prabowo Subianto. Karena kalau kita bahas regulasinya itu nggak masalah gitu, tapi mungkin dalam sisi etiknya ini yang mungkin ingin ditunjukkan oleh Prof. Mahfud ya. Ya memang kalau saya lihat ya Pak Mahfud MD mungkin bisa jadi ingin menunjukkan bahwa ya menteri sejatinya perlu mundur ya, kan tidak ada keharusan, kalau bahasa saya perlu gitu. Tetapi memang ada entitas yang berbeda, ada diferensiasi antara posisi dengan posisi Pak Prabowo. Posisi Pak Mahfud MD posisi yang agak sulit, agak berat, karena posisi sebagai cawapres di kubu yang berlawanan dengan Pak Jokowi. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah sedangkan Pak Prabowo posisi yang diuntungkan karena dekat dengan Pak Jokowi, didukung oleh Pak Jokowi. Inilah sebenarnya yang membuat perbedaan antara tadi ya menteri-menteri tersebut. Ada satu mundur, yang satu tidak. Dan tentu ya apapun itu kita harus hargai apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebagai bagian ya mungkin Pak Mahfud MD ingin ya gentleman katakanlah ya mundur di kabinet untuk tadi menyelesaikan pertarungan agar tuntas, agar berjalan baik. Tadi diberikan kehormatan oleh Pak Jokowi, maka mundur pun secara terhormat begitu. Dampak elektoralnya Anda lihat bisa boosting nggak ke Ganjar Mahfud? Terakhir, Kang Ujang. Ya, begini, tergantung bagaimana tim Pak Ganjar Mahfud, tim medianya, ya semua relawannya bisa mengkapitalisasi kemunduran Pak Mahfud ini. Kalau dulu era Pak SBY kan begitu, tapi memang Pak SBY sebagai capres ya. Posisi saat ini Pak Mahfud ini sebagai cawapres. Tapi posisinya kan sama, Menko Polhukam. Nah kalau Pak SBY bisa mengkapitalisasi karena ada isu. Misalkan dulu disebut sebagai anak kekanak-kanakan gitu kan. Nah itulah yang mendorong punya daya kekuatan magnet di masyarakat. Nah mestinya sekarang ini bagaimana tim sukses Pak Mahfud MD bisa mengkapitalisasi mundurnya Pak Mahfud MD agar bisa menaikkan elektabilitas. Jadi tergantung dari tim suksesnya dalam konteks tadi ya bisa menaikkan elektabilitas dari Pak Mahfud MD tersebut. Karena momentum mundurnya sudah ada, tinggal momentum untuk menaikkan elektabilitasnya ada atau tidak. Ya itu tergantung dari tim sukses sendiri, Bang. Oke, baik. Ini makin menarik. 13 hari menjelang pencoblosan, 14 Februari. Nanti juga ada masa tenang. Kita akan pantau lagi, Kang Ujang, di lain hari seperti apa. Dinamika dan juga intrik ataupun dinamika dan yang akan terjadi di Pilpres 2024 ini. Analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Terima kasih, Kang Ujang. Sehat selalu. Selamat pagi.